Halo semua, di video kali ini kita bakal bahas tentang salah satu alat penting yang sering digunakan di perusahaan besar, yaitu Microsoft Active Directory, atau sering disingkat AD. Kalau kamu kerja di bidang IT atau sering berhubungan dengan jaringan komputer, pasti udah sering dengar tentang ini kan? Tapi, apa sih sebenarnya Active Directory itu? Kenapa dia penting banget buat perusahaan? Yuk, kita simak langsung videonya. Jadi, Microsoft Active Directory atau AD adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan informasi mengenai pengguna, perangkat, serta layanan di dalam jaringan komputer. Bayangkan, Active Directory ini sebagai pusat kontrol yang membuat organisasi besar untuk memastikan hanya orang yang berwenang yang bisa mengakses sistem dan data tertentu. Tanpa Active Directory, semua itu pasti bakal berantakan. Beberapa ini adalah fungsi utama Active Directory, yaitu 1. Pengelolaan penggunaan. Di sini, Active Directory menyimpan semua informasi tentang pengguna, seperti nama pengguna, kata sandi, dan hak akses yang dimiliki. Misalnya, ketika seseorang baru bergabung dengan perusahaan, informasi mereka bisa langsung dimasukkan ke dalam sistem ini. Kedua, pengelolaan perangkat. Selain pengguna, Active Directory juga mengelola perangkat yang berhubungan ke jaringan. Jadi, kalau ada perangkat baru, administrator bisa mengecek dan menyetujuinya melalui Active Directory ini. Ketiga, pengelolaan akses. Ini adalah bagian yang sangat penting. Active Directory mengontrol siapa yang bisa mengakses apa di dalam jaringan perusahaan. Misalnya, seorang karyawan di Departemen Keuangan mungkin punya akses ke data yang berbeda dibandingkan karyawan di Departemen Pemasaran. Semua itu bisa diatur dengan mudah melalui Active Directory ini. Secara umum, Active Directory adalah alat yang memungkinkan administrator TI untuk mengontrol siapa yang punya akses ke perangkat dan data dalam jaringan dan apa yang bisa mereka lakukan. Tanpa Active Directory, perusahaan berpotensi menghadapi tantangan untuk mengelola keamanan dan akses ke berbagai sumber daya di dalam perusahaan. Bayangkan, jika setiap individu dapat mengakses semua data tanpa batasan, hal tersebut pasti akan menimbulkan masalah yang sangat signifikan. Active Directory memiliki beberapa fungsi utama yang menjaga keamanan dan keteraturan dalam jaringan. Berikut ada 3 fungsi utama Active Directory. Yang pertama adalah autentikasi. Ketika seseorang mau login ke sistem, Active Directory bertugas untuk memverifikasi identitas mereka. Jadi, Active Directory akan mengecek informasi yang ada di dalam database, seperti nama pengguna dan kata sandi. Ini adalah langkah pertama yang sangat penting untuk memastikan hanya orang yang sah yang bisa mengakses jaringan perusahaan. Tanpa proses autentikasi yang baik, siapapun bisa masuk dan mengakses data sensitif, dan itu jelas menimbulkan tantangan yang serius. Lalu yang kedua yaitu otorisasi. Setelah pengguna berhasil login, tugas Active Directory belum selesai. Sekarang, Active Directory perlu menentukan apa saja yang bisa diakses oleh pengguna tersebut. Misalnya, jika ada karyawan di Departemen Pemasaran, mereka mungkin hanya bisa mengakses data relevan dengan tugas mereka. Di sisi lain, seorang karyawan di bidang IT mungkin punya hak akses yang lebih luas, sehingga bisa mengelola dan mengakses sistem yang lebih kompleks. Ini membantu perusahaan menjaga data tetap aman dan teratur, dengan memastikan setiap orang hanya bisa mengakses informasi yang mereka butuhkan untuk pekerjaan mereka. Lalu yang ketiga yaitu manajemen kebijakan. Salah satu fitur keren dari Active Directory adalah kemampuannya untuk menerapkan kebijakan yang mengatur bagaimana perangkat dan pengguna berinteraksi dengan sistem. Administrator TI bisa mengatur berbagai kebijakan seperti pengaturan kata sandi yang kuat, di mana pengguna harus membuat kata sandi yang sulit ditebak,
atau membatasi pengguna aplikasi tertentu. Ini bukan hanya tentang keamanan, tetapi juga tentang memastikan semua orang mengikuti aturan yang sama untuk menjaga keteraturan dalam jaringan. Nah, oleh karena itu, secara keseluruhan, Active Directory merupakan alat yang sangat bermanfaat bagi administrator TI. Dengan fitur-fitur seperti autentikasi, otorisasi, dan manajemen kebijakan, Active Directory mempermudah dan meningkatkan keamanan dalam pengelolaan akses terhadap perangkat dan data di dalam jaringan. Tanpa Active Directory, perusahaan pasti akan menghadapi tantangan signifikan dalam menjaga keamanan dan mengatur akses ke berbagai sumber daya penting. Struktur AD, kemungkinan pengelolaan data dan perangkat dalam jaringan perusahaan besar dengan lebih efisien. Beberapa komponen-komponen dasar yang perlu diketahui seperti domain. Pertama-tama kami memulai dengan domain. Domain ini adalah unit dasar dalam Active Directory yang menyimpan informasi penting tentang penggunaan, perangkat, dan data lainnya. Setiap domain memiliki nama unik, misalnya company.com. Di dalam domain ini, semua perangkat akan terhubung dan dikelola oleh domain controller. Kontrol ini sangat penting karena domain controller bertanggung jawab untuk autentikasi dan otoritas pengguna, serta pengelolaan data yang ada di dalam domain tersebut. Jadi, bisa dibilang, domain adalah fondasi dari struktur Active Directory. Kedua, tree. Selanjutnya ada yang namanya tree. Tree ini adalah sekumpulan domain yang paling terhubung dalam satu tree. Domain-domain ini berbagai satu nama domain utama, tetapi bisa memiliki subdomain yang berbeda. Misalnya, kita punya sales.company.com dan hr.company.com sebagai bagian dari tree yang sama. Struktur ini memungkinkan perusahaan untuk mengelompokkan domain berdasarkan fungsi atau departemen, sehingga pengelolaan data dan sumber daya menjadi lebih teratur. Dengan tree, administrasi jadi lebih sederhana, karena semua domain yang terkait bisa dikelola dalam satu kesatuan. Yang ketiga, kita punya forest. Terakhir, yaitu forest adalah sekumpulan trees yang saling berhubungan satu sama lain. Dengan adanya forest, organisasi bisa pengelolaan banyak domain yang berada di lokasi yang berbeda. Misalnya, cabang-cabang di luar negeri. Forest memungkinkan perusahaan untuk memiliki kontrol yang lebih luas dan fleksibel atas berbagai domain yang ada. Dalam satu forest, semua trees akan berbagi skema dan konfigurasi yang sama, sehingga memudahkan pengelolaan dan integrasi antar domain. Nah, komponen yang kami jelaskan menyediakan kerangka kerja yang terorganisir untuk pengelolaan data dan perangkat dalam jaringan perusahaan. Dengan struktur ini, perusahaan bisa memastikan bahwa semua informasi dikelola dengan baik dan akses ke sumber daya tetap terjaga. Untuk menjalankan fungsinya, Active Directory memiliki beberapa komponen utama yang bekerja bersama untuk menjaga sistem tetap berjalan dengan baik. Komponen utama Active Directory seperti Domain Controller atau DC. DC ini adalah server yang sangat penting dalam Active Directory. Ia bertugas untuk menyimpan semua informasi yang terkait dengan pengguna, perangkat, dan kebijakan di dalam jaringan. Bayangkan DC sebagai jantung dari Active Directory. Ketika seorang pengguna mencoba untuk login, Domain Controller akan memverifikasi identitasnya dengan mengecek informasi yang ada di dalam database. Jika semuanya sesuai, DC akan mengizinkan akses ke sistem tanpa Domain Controller. Untuk pada tahap kedua ini, kami membahas Group Policy Object atau GPO. GPO ini merupakan kumpulan kebijakan yang bisa diterapkan di seluruh jaringan. Kebijakan ini mengontrol berbagai aspek bagaimana
perangkat berfungsi dan apa yang bisa dilakukan oleh pengguna di dalam sistem. Contohnya, GPO bisa mengatur panjang minimum kata sandi yang harus digunakan oleh semua pengguna, atau bahkan membatasi penggunaan aplikasi tertentu. Dengan adanya GPO, administrator TI bisa memastikan bahwa semua perangkat dan pengguna mematuhi aturan yang sudah ditetapkan, sehingga meningkatkan keamanan dan keteraturan dalam jaringan. Selanjutnya, yang ketiga ini mengenai global catalog. Ini adalah database pencarian yang sangat berguna dalam Active Directory. Global Catalog memungkinkan pengguna dan administrator untuk melakukan pencarian objek di seluruh jaringan dengan cepat dan efisien. Misalnya, jika kamu ingin mencari informasi tentang pengguna tertentu di seluruh domain, Global Catalog adalah mempercepat proses pencarian tersebut. Dalam dunia yang terus berkembang dan terhubung, salah satu aspek terpenting dari setiap sistem jaringan yaitu keamanan. Menjaga keamanan data perusahaan adalah suatu kewajiban. Active Directory dirancang khusus untuk memastikan bahwa data yang dimiliki perusahaan terlindungi dengan baik. Beberapa fitur keamanan yang terdapat dalam Active Directory seperti kebijakan kata sandi. Pertama, ada yang namanya kebijakan kata sandi. Fitur ini memungkinkan administrator untuk menetapkan aturan yang ketat mengenai kata sandi yang digunakan oleh para pengguna. Misalnya, administrator bisa mengatur panjang minimal kata sandi, mensyaratkan pengguna karakter khusus, atau bahkan mengatur frekuensi pengganti kata sandi. Dengan cara ini, kita bisa memastikan bahwa kata sandi yang digunakan cukup kuat dan sulit ditebak. Kebijakan ini sangat penting karena banyak pelanggaran data terjadi akibat kata sandi yang lemah. Jadi, dengan menerapkan kebijakan kata sandi yang ketat, kita bisa meningkatkan keamanan sistem secara signifikan. 2. Autentikasi multifaktor atau MFA. Fitur ini menambahkan lapisan keamanan ekstra saat pengguna melakukan login. Dengan MFA, pengguna tidak hanya diminta untuk memasukkan kata sandi mereka, tetapi juga memberikan 2 atau lebih bentuk verifikasi. Ini bisa berupa kode yang dikirimkan ke ponsel mereka, sidik jari, atau bahkan pengenalan wajah. Dengan menambahkan langkah ekstra ini, kita bisa menurunkan resiko akses tidak sah, karena hanya pengguna yang benar-benar berwenang yang dapat memasukkan ke dalam sistem. 3. Kontrol akses berdasarkan peran (RBAC). Terakhir, yang kontrol akses berdasarkan peran atau RBAC, fitur ini memungkinkan administrator untuk mengatur hak akses pengguna berdasarkan peran mereka di dalam organisasi. Misalnya, seorang manajer mungkin memiliki hak akses yang lebih tinggi dibanding dengan staf biasa. Dengan RBAC ini, perusahaan bisa memastikan bahwa setiap orang hanya memiliki akses ke data dan sumber daya yang relevan dengan pekerjaan mereka. Ini mengurangi resiko informasi sensitif jatuh ke tangan yang salah dan membantu menjaga data tetap aman. Active Directory memiliki beragam fitur keamanan yang dirancang untuk melindungi data perusahaan, dari kebijakan kata sandi yang ketat, autentikasi multifaktor, hingga kontrol akses berdasarkan peran. Semua ini berkontribusi dalam menjaga integritas sistem. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang fitur-fitur ini, kita dapat lebih menghargai betapa pentingnya keamanan dalam pengelolaan jaringan. Active Directory dan beberapa alternatif lain yang juga bisa digunakan untuk layanan directory. Meskipun Active Directory adalah salah satu yang paling populer, ada juga nih solusi lain seperti OpenLDAP dan Azure AD yang memiliki keunggulan masing-masing. Berikut perbandingan antara ketiganya.
Yang pertama, Active Directory atau AD. Pertama, Active Directory dirancang khusus untuk jaringan lokal atau on-premises, yang berarti ia paling cocok untuk digunakan di lingkungan perusahaan dengan infrastruktur tradisional. Dengan AD ini, perusahaan bisa mengolah identitas dan akses dalam jaringan mereka dengan sangat efisien. AD memungkinkan administrator untuk mengatur hak akses pengguna, mengelola grup, dan menerapkan kebijakan keamanan secara terpusat. Ini membuat Active Directory sangat ideal untuk perusahaan besar yang memerlukan kontrol penuh atas sistem dan data yang dimiliki. Lanjut, OpenLDAP. Ini adalah solusi open source yang lebih ringan dan fleksibel. OpenLDAP cocok bagi organisasi yang memiliki anggaran terbatas atau yang memiliki kebutuhan khusus yang mungkin tidak bisa dipenuhi oleh Active Directory. Salah satunya, keuntungan dari OpenLDAP adalah fleksibilitasnya dalam konfigurasi dan penggunaannya. Namun, perlu dicatat nih bahwa OpenLDAP tidak memiliki integrasi langsung dengan aplikasi Microsoft yang bisa jadi kendala bagi perusahaan yang sudah sangat bergantung pada ekosistem Microsoft ini. Lalu ada lagi yang ketiga, Azure AD, yaitu yang dirancang untuk lingkungan cloud dan aplikasi SaaS, menjadikannya pilihan yang ideal untuk perusahaan yang menggunakan Microsoft 365 atau aplikasi berbasis cloud lainnya. Dengan Azure AD, perusahaan bisa mengelola identitas pengguna dan akses dari mana saja selama terhubung ke internet. Ini memungkinkan integrasi yang lebih baik dengan aplikasi di luar jaringan perusahaan, menjadikannya solusi yang sangat relevan di era digital yang saat ini. Selain itu, Azure AD juga menyediakan fitur-fitur keamanan yang canggih, penting bagi perusahaan yang beroperasi di cloud. Active Directory punya banyak keuntungan, diantaranya 1. Efisiensi, yaitu dengan Active Directory, semua pengelola pengguna, komputer, dan perangkat lainnya bisa dilakukan dari satu tempat. Jadi, admin IT tidak perlu lagi mengatur satu persatu secara manual. 2. Keamanan. Active Directory memastikan hanya orang yang berhak yang bisa mengakses data dan aplikasi tertentu di jaringan. Jadi, resiko kebocoran data bisa diminimalisir. 3. Skabilitas. Active Directory sangat fleksibel dan bisa disesuaikan dengan ukuran kebutuhan perusahaan, mau itu perusahaan kecil ataupun perusahaan besar. Active Directory tetap bisa digunakan dengan efektif. Jadi, itulah pembahasan tentang Microsoft Active Directory. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.